Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, bertemu kembali dengan saya Andri dalam program Devotion bersama Gereja ICC Bandung. Apa kabarnya? Saya doakan supaya kita semua selalu berada dalam keadaan baik, dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menurut saya penting. Kita akan membahas tentang identitas di dalam Tuhan. Saya pun sempat struggle mengenai hal ini. Kenapa memahami identitas itu penting? Identitas yang saya maksud ini bukan mengenai hal-hal yang berupa administratif ya, melainkan banyak sekali orang yang mempertanyakan arti keberadaan dirinya di dunia ini. Walaupun saya berusia 40 tahun, tapi bisa dibilang bahwa saya baru mengenal identitas saya di usia yang ke-30. Bukan berarti selama 30 tahun pertama saya tidak tahu nama saya lupa ingatan, melainkan selama 30 tahun pertama tersebut saya berjuang untuk mencari tahu dan menemukan arti dari kehidupan ini. Saya coba untuk menanya ke beberapa teman saya juga mencoba untuk baca-baca zodiak, tapi mereka semua memberikan informasi yang berbeda-beda dan tidak memuaskan saya. Jadi saya harus cari kemana, saya semakin bingung. Dan ini adalah hal yang sulit dicerna, sampai-sampai saya baru menemukan identitas sejati saya di usia yang ke-30 tahunan. Saya yakin hal ini juga terjadi di setiap kita. Banyak orang yang belum mengenal dirinya siapa dan mempertanyakan keberadaan dirinya di dunia ini. Bahkan bisa jadi pencarian identitas masih berlangsung secara krisis meskipun usia manusia sudah dewasa atau sudah lanjut atau sampai mereka meninggal, mereka belum tahu tujuan dan fungsi mereka ada di dunia ini. Apakah sekedar untuk menuhin bumi? Apakah untuk menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia ini? Atau ada hal yang lain yang lebih besar yang belum kita ketahui dan mesti kita ketahui bersama? Dalam pencarian identitas diri kita, karena hidup kita tidak mungkin sendirian, banyak struggle yang muncul. Hal-hal dari eksternal muncul ke dalam kehidupan kita, mengganggu proses pencarian identitas kita. Ada orang tua kita yang tinggal bersama kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, ada juga orang yang tidak kita kenal berada di sekeliling kita. Dan mereka sangat-sangat mungkin untuk berbuat salah kepada kita. Ada yang suka mengejek kita, gendutlah, pewotlah, pendeklah, sipitlah, butalah, bodohlah, miskinlah, dan lain-lain masih banyak sekali. Pokoknya perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan pasti pernah kita alami, berupa ejekan atau hinaan atau celaan atau mungkin sekedar iseng, tapi itu kita rasakan dan itu mengganggu proses pengenalan identitas kita sendiri. Dan akhirnya kita mempertanyakan ke diri kita sendiri, apakah yang dikatakan oleh orang lain itu benar? Kita jadi ragu ya, dan kita juga bingung serta takut. Lebih daripada sekedar perkataan, banyak dari kita juga mengalami perbuatan yang tidak mengenakan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Ya, mereka bisa melukai, mereka bisa menyakiti kita dengan tindakan-tindakan yang abusive atau bullying. Dan dampaknya lebih besar daripada sekedar perkataan. Karena saya pun dulu pernah mengalaminya. Dan saudara-saudara, kejadian seperti ini tidak bisa dihindari ya. Dan tidak terduga kapan akan datangnya kepada kita ya. Apabila kejadian seperti ini terjadi pada waktu kita masih kecil, kita biasanya nggak punya pilihan. Nggak bisa melindungi diri, nggak bisa memfilter apa yang
menjadi perkataan orang lain yang buruk mengenai kita, ya. Selain dari karena ukuran tubuh kita yang masih kecil dan tenaga kita juga masih terbatas, pengertian kita pun masih minim, masih dangkal, belum mengerti tentang kepantasan, belum mengerti tentang hukum, dan pada akhirnya kita semua hanya terima-terima saja perkataan atau perbuatan itu dan berujung pada pemikiran bahwa kita tidak berharga. Karena semua kejadian-kejadian tersebut terus terngiang-ngiang di dalam kepala kita. Maka dari itu, kita setelah mengetahui bahwa hal ini begitu mengganggu proses pencarian identitas kita, kita perlu menjaga ucapan dan tindakan kita kepada orang lain. Karena hal tersebut bisa mengganggu orang dalam pencarian identitas mereka dalam jangka waktu yang lama. Mungkin seperti saya 30 tahun atau bahkan mungkin lebih. Hari ini karena kemurahan Tuhan, saudara-saudara, kita akan diingatkan kembali oleh kebenarannya yang bisa membuat kita keluar dari perasaan-perasaan atau trauma-trauma yang timbul dari pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut. Yang diakibatkan oleh perkataan, oleh perbuatan, bahkan mindset yang timbul dari kesalahan yang orang lain perbuat kepada kita. Kenapa ini penting? Karena kita tidak bisa hidup sebagaimana mestinya jikalau kita masih tinggal atau mengingat-ingat terus kejadian di mana kita dirugikan oleh orang lain. Ya, kenapa? Karena itu menurunkan nilai kita. Jadi saudara-saudara perlu diingat bahwa masa lalu kita semua tidak menentukan masa depan kita. Mari kita lihat ayatnya. Dari Yeremia 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku membentuk engkau. Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dari keluar kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini kuncinya saudara-saudara. Jadi sebelum kita menyadari, sebelum kita mengakui bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang berikan kepada kita, Tuhan yang sudah menetapkan tujuan kepada kita, mengapa kita ada di dunia ini. Sebelum kita paham, mengakui hal tersebut, kita akan selalu berada dalam keadaan tidak mengerti, tidak puas, tidak tenang. Karena kita kesulitan untuk menemukan identitas kita dan mencerna tentang kehidupan ini. Kenapa saya ada di sini? Ya, kita akan selalu mempersoalkan pengalaman buruk yang kita alami. Sebelum kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta kita, kita selalu ada di titik itu. Tokoh-tokoh di Alkitab pun banyak yang mengalami hal demikian. Namun kita ambil satu contoh saja, yaitu dari Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapakah aku ini?" Musa berkata demikian. Dengan kata lain, dia nggak percaya diri dan dia tidak melihat dirinya sebagaimana Tuhan melihat Musa. Tuhan bilang, "You can do it. Kamu bisa melakukannya." Tapi Musa bilang, "Siapakah aku ini?" Seperti lagu ya. Dan pergumulan ini terus-menerus terjadi antara Musa dengan Tuhan, dan puncaknya yaitu di salah satu bagian Keluaran pasal yang keempat, ayat yang 10-12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu kemarin, tidak ada yang berubah. Ya. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni
Tuhan. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Di sini Musa menekankan kepada Tuhan bahwa dia ada keterbatasan fisik. Kemungkinan besar waktu dia bertumbuh, mungkin teman-teman atau orang-orang di sekelilingnya bilang, kamu tahu nggak bahwa kamu ini gagap? Ya, kita pun selalu bisa melihat ketika ada orang-orang yang secara fisik kurang normal ada di sekeliling kita, akan menjadi buah bibir orang lain. Akan selalu ada orang yang membicarakannya, bahkan ada orang yang mengejek orang yang secara fisik punya keterbatasan tersebut. Betul ya? Dan Musa sadar akan keterbatasan fisiknya. Kemungkinan besar berulang kali diperkatakan oleh orang lain kepada Musa bahwa dia gagap. Ya, sehingga dia tumbuh dengan terlalu sadar akan kerendahan dirinya, kerendah diriannya, maksud saya, keterbatasannya. Ya, bahkan Musa nggak ragu untuk berdebat sama Tuhan bahwa Tuhan, mungkin engkau salah memilih orang, yang pasti orang itu bukan saya. Ya, dia berusaha meyakinkan Tuhan bahwa dia ini tidak bisa apa-apa. Ya, dan hal tersebut mengganggu Musa dalam memaknai identitasnya. Keterbatasan fisiknya, kegagapannya ikut mengganggu Musa dalam memaknai identitasnya. Ya, sama. Seperti kita pun pasti pernah mengalami hal-hal seperti yang Musa alami. Ya, tapi apa yang Tuhan lihat tentang Musa itu berbeda dengan yang Musa lihat terhadap dirinya sendiri. Dan akhirnya Musa berkata iya kepada Tuhan. Ya, dia baru mengenal dirinya, siapa dia di dalam Tuhan di usia Musa yang ke-80 tahun. 40 tahun dia tinggal dalam istana kerajaan, 40 tahun dia tinggal di dalam pengembaraan, dan umur 80 dia baru menjawab panggilan Tuhan. Ya. Jadi Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Buat kita semua kisah ini berarti tidak ada yang terlambat untuk kita semua tahu dan percaya tentang identitas kita yang sebenarnya ada di dalam Tuhan. Sebelum Musa mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan, dia nggak akan pernah tahu pada suatu saat nanti di depannya ada lautan besar yang akan terbelah. Dia tidak tahu bahwa dia akan membawa kemenangan buat peperangan bangsa Israel melawan musuhnya hanya dengan mengangkat tongkatnya. Dia tidak tahu bahwa nanti suatu saat tongkatnya akan berubah menjadi ular. Dan masih banyak hal-hal besar lainnya yang Musa lakukan bersama dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, setelah mendengar kebenaran ini, lantas perkataan siapakah yang akan kita percayai? Apakah orang lain? Apakah perkataan diri sendiri? Atau perkataan Tuhankah? Hati-hati dengan keputusan yang akan kita ambil, karena itu akan menentukan kita akan menjadi seperti apa dan kita akan jalan ke arah mana ke depannya. Hati-hati dengan keputusan yang kita buat. Maka dari itu, saya mengajak supaya kita semua jangan terus tinggal di dalam perkataan orang lain yang buruk yang pernah mereka katakan kepada kita. Dan juga jangan menyimpan kesalahan orang lain juga. Karena meskipun kejadiannya tidak mengenakan kita, tidak bisa dilupakan, tapi kita bisa mengampuni mereka. Ya, supaya hati kita tidak berbeban berat dalam menjalani kehidupan kita ke depannya. Apa yang orang perkatakan, perlakukan kepada kita emang akan mempengaruhi bagaimana kita akan menilai diri kita sendiri. Betul? Tapi jauh lebih penting jikalau kebenaran yang sama-sama kita terima hari ini, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan bisa mengubah kehidupan kita, masa lalu kita bukanlah masa depan kita, Tuhan
menganggap kita seperti biji matanya, ya, Tuhan sudah menyediakan banyak janji untuk kita terima dan nikmati. Ya, itu semua adalah pilihan kita dan bisa menjadi keuntungan yang segera bisa kita alami bersama dengan Tuhan. Ya, versi terbaik dari kehidupan kita adalah bersama dengan Tuhan. Sebab kita akan melakukan hal-hal besar bersama dengan Tuhan. Konklusinya adalah mencari siapa diri kita adalah dengan jalan mencari serta mengenali siapa Tuhan dan apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Mari kita terus cari tahu, karena yang namanya manusia cepat lupa. Setiap hari kita harus ngingetin diri kita bahwa kita bernilai dan berharga di mata Tuhan. Ya, bukalah Alkitab kita akan dapatkan apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang menjadi kebenaran-Mu sudah disampaikan. Sekarang giliran Tuhan untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami masing-masing, dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa supaya kami bisa segera menemukan dan menjalani identitas baru itu, serta menjalani tujuan kami di dalam Tuhan. Semua oleh karena kemurahan-Mu dan oleh kesetiaan-Mu. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian devotion hari ini, sampai bertemu kembali di devotion yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.